genap dan yang terhormat Ibu Karu Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Inap yang saya hormati. Di sini izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Siti Nur Ainun dari ruangan VK. Di sini saya akan Siti Nur Ainun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang MLWS atau Maternity Early Warning Score. MLWS adalah skor peringatan dini atau early warning score yang digunakan bidan untuk mengidentifikasi dengan cepat terjadinya perburukan klinis pasien ibu hamil di rumah sakit dengan menggunakan 10 parameter fisiologis, yaitu frekuensi pernafasan, kemudian saturasi oksigen, penggunaan oksigen, suhu, tekanan darah, nadi, kesadaran, nyeri, pengeluaran OHA, dan proteinuria. MLWS adalah suatu metode monitoring untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien maternitas secara dini. Kenapa harus pakai observasi MLWS? Yang pertama, untuk mengidentifikasi sedini mungkin perburukan klinis yang terjadi pada pasien ibu hamil dan secepat mungkin mencari bantuan dari bidan yang kompeten. Kemudian yang kedua yaitu perubahan fisiologis pada ibu hamil dapat menyebabkan tanda-tanda penyakit maternal yang berat. Ini akan mempersulit mendeteksi penyakit yang serius pada ibu hamil. Angka kematian ibu masih tinggi. Manfaat dari observasi mas ini yang pertama dapat cepat mendeteksi perburukan pada ibu hamil maupun postnatal. Yang kedua yaitu dapat mencegah morbiditas yang berat pada ibu hamil sehingga ibu hamil dapat tertangani dengan cepat, dan yang ketiga dapat menurunkan mortalitas pada ibu hamil. Berikut adalah SPO MEOS-nya. Di sini ada pengertian MLWS-nya yang ada pengertian MLWS-nya yang tadi sama skor peringatan dini atau early warning score yang digunakan bidan untuk mengidentifikasi dengan cepat terjadinya perburukan klinis pada pasien ibu hamil dengan menggunakan 10 parameter fisiologis, frekuensi pernafasan, saturasi oksigen, penggunaan oksigen, suhu, tekanan darah, nadi, kesadaran, nyeri, pengeluaran OHA, dan proteinuria. Kemudian lanjut ke prosedurnya. Prosedurnya yang pertama itu ada persiapan alat. Persiapan alatnya ada tensimeter, termometer, oximeter, pot urin, jam tangan, selang oksigen, dan sarung tangan besi. Kemudian persiapan pasien. Persiapan pasiennya, pasien atau keluarga diberitahu tentang prosedur dari rencana tindakan. Yang kedua yaitu melakukan persetujuan tindakan informed consent. Dan yang ketiga yaitu atur posisi pasien senyaman dan seaman mungkin. Pelaksanaannya melakukan cuci tangan, kemudian menyiapkan alat tekan pasien dan mengucapkan salam dan mengenalkan diri. Kemudian bidan melakukan identifikasi pasien ibu hamil, kemudian melakukan pengukuran tanda-tanda vital dan parameter lain dari MLWS pada pasien ibu hamil, dan melakukan pemantauan rutin pada semua ibu hamil minimal 1 kali dalam 1 shift dinas bidan, yaitu setiap 8 jam atau sesuai dengan advice dokter. Kemudian mengisi form MEOS bila terdapat perubahan pada salah satu atau lebih parameter MEOS. Dan yang kedelapan mengukur skor MEOS sesuai dengan parameter dan laporkan skor MEOS ke dokter DPJP sesuai skor dan mendokumentasikan hasil perhitungan MEOS pada rekam medis pasien. Berikut adalah parameter maternity early warning score. Ada 10. Ini dibagi nggak? Oh, kemudian ada penilaian. Biasanya udah. Ini kemudian penilaian dari MEOS ini untuk total skor MEOS 0 itu bidan menggunakan format setiap 8 jam atau setiap 1 shift dinas. Kemudian yang kedua, jika total skor MEOS-nya 1-4 dengan kesimpulan rendah, bidan monitoring menggunakan format setiap 4 jam sekali. Kemudian tindakannya yaitu meningkatkan frekuensi monitoring jika ada perubahan kondisi pasien. Yang kedua, jika perlu menghubungi dokter jaga. Dan yang ketiga, jika pasien mengalami preeklampsi, sakit kepala, pandangan kabur, nyeri perut, mual muntah, ikatan pengawasan. Kemudian yang ketiga, jika total skor MEOS 5-6, kesimpulannya sedang, maka monitoring menggunakan format setiap 1 jam sekali. Tindakannya lapor dokter jaga, bidan segera monitoring ulang pasien dan menghubungi dokter spesialis kandungan dan segera konsultasikan.
Dan yang keempat ada total skor MELS dengan nilai 7 atau lebih, maka itu kesimpulannya tinggi atau panggilan darurat. Tindakannya menghubungi dokter SPOB, menghubungi tim emergency dan melanjutkan tes secara berkelanjutan atau mempertimbangkan pemindahan ke ruang ICU. Kemudian di sini ada form MELS-nya. Di sini tata caranya yang pertama yaitu ada menulis nomor KTP sesuai dengan rekam medis pasien. Di sini ada nama sesuai dengan identitas pasien atau KTP. Kemudian di sini ada tanggal lahir sesuai dengan umur pasien dan ruangan sesuai dengan ketika melakukan observasi MELS. Kemudian di sini ada tanggal diisi dengan menyamping, tanggal diisi dengan menyamping sesuai dengan ketika melakukan observasi MELS. Kemudian waktu diisi ketika melakukan observasi. Di sini ada yang pertama ada nafas, di mana jika skornya 12 sampai 20 itu dengan mendapatkan skor 0. Dan jika 21 sampai 25 skornya 2. Kemudian jika kurang dari 12 skornya 3. Kemudian saturasi oksigen untuk skor 0 untuk oksigennya lebih dari 95%. Kemudian untuk skor 2 saturasi oksigennya 19 sampai 95%. Dan skor 3 untuk saturasi oksigen kurang dari 92%. Di sini ada penggunaan oksigen skor 0 untuk tidak menggunakan oksigen dan skor 2 ketika menggunakan oksigen. Kemudian suhu tubuh skor 0 untuk 36,1 sampai 37,5 derajat Celcius, skor 2-nya 37,5 sampai 37,7, dan skor 3-nya kurang dari 36 atau lebih dari 37,7. Kemudian ada tekanan darah sistolik. Di sini skor 0-nya untuk normalnya 90 sampai 140, skor 1-nya 141 sampai 150, skor 2-nya 151 sampai 160, dan skor 3-nya kurang dari 90 atau lebih dari 160. Kemudian untuk tekanan darah diastoliknya yang normal itu untuk skor 0 60 sampai 90, dan skor 1-nya 91 sampai 100, skor 2-nya 101 sampai 110, skor 3-nya lebih dari 110. Nadinya untuk nadi normal skornya 0 itu nadi 61 sampai 100 kali per menit, skor 1-nya 101 sampai 110, skor 2-nya nadinya 50 sampai 60 atau 111 sampai 120. Dan skor 3-nya nadinya kurang dari 50 ataupun lebih dari 120. Untuk tingkat kesadaran, di sini ada skor 0 atau A. Skor 0 atau di sini tulisannya A atau alert. Jadi di sini kesadaran penuh, maka nilai skornya 0. Kemudian untuk tingkat kesadaran ada V yaitu verbal, P ada pain, dan U ada unresponsive. Dimana jika verbal itu kita mengecek kesadaran pasien dengan memanggil pasien atau berbicara keras di telinga pasien. Jadi jika pasien dipanggil tapi tidak respon, maka itu skornya 3. Kemudian ada pain yaitu memberikan rangsangan diri kepada pasien. Ketika pasien tidak bereaksi, maka berikan skor 3. Dan ada unresponsive, di mana pasien tidak bereaksi ketika kita melakukan rangsangan diri ataupun memanggil pasien. Jadi kesadaran ini, PPU ini, ketika salah satu dari kesadaran ini tidak ada yang kelainan, misalnya pasiennya ketika dipanggil tidak ada respon, maka skornya langsung 3. Terus begitu ada nyeri selain persalinan, di sini selain his atau kontraksi. Kemudian ada pengeluaran lohea, jika normal skornya 0, dan jika abnormal seperti lohea yang berbau busuk ataupun bernanah, ini skornya 3. Kemudian untuk protein urin, di sini positif 1 nilai skornya 2, dan positif 3 nilai skornya 3. Lebih dari 2 sama dengan 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan ini untuk penyimpanan SPO, form, dan cara menggunakan formnya ada di sini, jadi bisa langsung di tulis aja. Coba disimulasikan. Jadi di sini terbuka blok bersali. Di sini ada SPO MELS-nya, bisa diklik
langsung muncul SPO-nya, kemudian ada formulir MLWS-nya, muncul formulirnya, kemudian ada petunjuk teknis pengisiannya, bisa dibuka juga, dan ada cara menggunakan Formels. Di sini ada video sebenarnya, cuman nggak bisa ditayangin. Itu tak lagi nama itu created by, jangan hanya nomor salinnya saja. Saya jawab. Selanjutnya dipersilakan untuk ibu bapak dan berikutnya. Ini ya, untuk kesadaran. Aware, kemudian verbal, jadi ketika pasiennya dibangunkan dengan verbal, tetap 3 adanya. Ketika pasiennya dibangunkan dengan nyeri, 3 juga. Ketika irresponsif, respon juga 3 juga. Gimana sebenarnya secara teori, apakah misalkan ketika dengan verbal menjadi 1 skornya, ketika dengan P jadi 2, ketika respon baru 3, gimana tuh? Jadi kalau misalnya lihat yang rumah sakit lain ya Bu ya, Di teorinya gimana? Di teorinya jadi verbal, pain sama responsif itu jika salah satunya ada yang bermasalah, skornya langsung 3 gitu. Bukan bermasalah. Jadi gini, ketika kita mengecek kesadaran, kalau dia gini nih, kita alert ya, alert itu berarti 0 sadar penuh. Kemudian kalau lagi tidur, Nun, Nun, bangun, respon. Apakah nilainya 1, 2, 3 atau semuanya 3 saja? Terus kalau misalnya gini, Nun, bangun. Kalau itu harusnya 1, karena dia masih bisa dibangunkan dengan suara. Terus kalau misalnya lagi tidur nih, Nun, diam aja, dicubit kan, ininya kata bukunya baru bangun, harusnya 2. Terus kalau sama sekali udah ditendang, udah disiram, jangan bangun, harus 3 gitu. Tapi nggak tahu teorinya seperti apa. Karena kan berbeda derajat tingkat kesadaran yang antara dibangunkan dengan suara, dengan nyeri, dan dengan yang memang sama sekali tidak ada respon. Untuk MLWS itu disatuin tadi Bu, kalau misalnya verbal pain sama unresponsive itu untuk skornya. Jadi kumulatif sebenarnya. Iya. Memang kalau standar kesadaran di BCS ya. Ada satu-satu. Ada satu-satu. Tapi itu kumulatifnya coba dianalisa lagi. Ada itunya apa literaturnya, kenapa kok harus dikumpulkan dalam satu pengelompokan harus 3 gitu. Karena kan BCS itu kalau 1 nya gimana sampai ada 6 BCS. Tapi kalau standarnya tadi kita mengirim ke rumah sakit kan? Rumah sakit Hermina sih Pak. Enggak sih, kalau saya enggak bisa informasi teorinya gimana, karena perbedaan tingkat kesadaran berbeda antara responnya ketika dibangunkan dengan suara dengan nyeri. Pasti lebih berat ya dengan nyeri, karena kan dia sudah nggak respon ketika dibangunkan lewat suara verbal. Ya, jadi nanti kalau misalkan memang sudah sepakat, nah itu tinggal di juknisnya aja kita ingat. Oh, kalau misalnya dengan verbal, dia berarti nilainya suaranya kan semakin tinggi semakin gawat ya. Tapi kalau dibangunkannya dengan nyeri, 2 kesepakatan. Kalau misalnya sama sekali tidak respon, berarti 3. Kalau juga gitu sih. Tapi nggak tahu teori. Kok rugi amat misalnya dia dibangunkan dengan nyeri, dengan suara, dibangunkan dengan dianggapnya gimana? Nggak sadar juga 3 juga gitu. Ramatan Kalau itu tinggal di tulisnya nanti dikasih sama aja. Misalnya di sini nanti kalau misalnya kesepakatan nih, tingkat kesadaran nomor 14 ketika pasien dibangunkan dengan verbal 1, ketika bangun dengan hanya dengan nyeri 2, ketika sama sekali tidak bangun unresponsive berarti 3. Iya, aja tinggal diisi sama dengan 21. Jadi kita tahu nih kalau 1 dirinya, oh dia dengan verbal dibangunnya masih agak bagus, agak bagus. Tapi kan kita jarang di 0 sadar. Iya. Kalau tidak dipakai dulu jadi menjadi lagi. Gimana tahu aja?
sepakat ya kalau tadi. Jadi yang verbal, pain sama responsnya kita kasih nilai masing-masing gitu. Jangan dengan verbal 3, dengan pain 3, respon juga gitu. Ya secara umum kan berbeda dengan bahala daripada saya yang was kan gitu. Sama yang kedua begini, oh dia ada respon yang terakhir kan ukurnya gitu. Nilainya kan gitu. Atau Nilainya beda dok ya? Iya, ada sih kayak gitu ya. Kalau sedikit ya untuk Ainon untuk lembar observasi kan sebetulnya ini kita adalah untuk penyetaraan secara masif. Jadi kita kan belum ada, jadi diaktualisasikan itu ada secara itu udah bagus gitu ya. Sudah bisa mengaktualisasikan di rumah sakit Pantikan. Dan untuk pengajuan untuk pelapor, maksudnya ini ada untuk masalah kesadaran ya. Kesadaran ini kalau untuk IWS sama dengan IWS kan ini sebetulnya kan IWS sebetulnya kan. Cuma di pas kesadarannya saya lagi searchingnya IWS ya. Ya itu kalau Erwan itu kesadarannya apa di sini kan ada 0, ada 2-nya enggak? Sama. Berarti di sini adalah pengelompokan berarti. Jadi skor. Jadi skor. Jadi pengelompokan tentang apa si pasien itu keadaannya atau gawatannya sejauh mana. Paling lihat cari literatur lagi buat memperkuat bahwa pengelompokan itu ada di IWS. Itu aja mungkin. Terus untuk masalah lembaran ini ya ada di ruangan itu emang supaya kita tiga aspek lah. Nanti untuk masalah diajukan aja. Tapi untuk ada pasien gawat sebetulnya ini adalah lembaran observasi, cuman standar. Kalau zaman dulu kan kita ya ditulis tensinya berapa. Tapi ini sekarang itu sudah ada IWS atau kalau nanti ada MIMS ya, ada sebagainya. Jadi tinggal